Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Soliba dari Pendidikan Agama Islam, kelompok 2 Sunan Ampel. Di sini saya akan membahas sedikit mengulas tentang materi Nahdlatul Ulama. Apa itu Nahdlatul Ulama dan kapan berdirinya, serta siapa pendirinya, tujuan NU itu apa, dan tradisi di NU itu apa aja. Di sini saya akan membahas tentang bab tersebut. Yang pertama yaitu tentang sejarah Nahdlatul Ulama. NU atau Nahdlatul Ulama itu didirikan atau lahir pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau dalam kalender Masehi itu 31 Januari 1926. Pendiri NU pastinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian didirikannya NU dimotivasi oleh beberapa pendirian para tokoh. Nah, ini dimotivasi oleh yang pertama faktor paham keagamaan para ulama yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Yang kedua, rasa kebangsaan ulama dalam menghadapi Belanda pada saat masih penjajahan. Terus yang ketiga yaitu upaya meningkatkan ekonomi umat. Yang keempat yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian Nahdlatul Ulama pertama kali berdiri di kota Surabaya. Nah, jadi pendirian NU pertama kali itu dilaksanakan itu di Surabaya, langsung didatangi atau dihadiri oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri pertama Nahdlatul Ulama. Kemudian saya akan bahas tujuan Nahdlatul Ulama. Tujuan dibentuknya NU. Yang pertama itu meningkatkan dakwah Islamiyah. NU mengusung dakwah dalam tujuan utamanya dikarenakan NU mengajak seluruh manusia untuk berada di dalam naungannya, yaitu naungan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua itu menyelenggarakan pendidikan. NU juga mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan pendidikan agama maupun pendidikan umum juga ada di dalamnya. Yang ketiga itu mengupayakan terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Nah, NU juga selain dalam bidang keagamaan juga hadir dalam bidang perekonomian atau kemaslahatan umat. Jadi tujuan NU juga untuk memajukan kesejahteraan dari umat. Kemudian yang terakhir itu mengupayakan pembangunan di bidang perekonomian. Nah, seperti yang nomor 3 tadi, NU juga mempunyai tujuan yang juga sebagai dari tujuan negara, yaitu membangun perekonomian yang bagus. Jadi itu 4 dari tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga yaitu akan membahas tradisi-tradisi amaliyah NU yang sering dikatakan orang kadang ini termasuk bid'ah, ini termasuk ajaran sesat, tidak boleh katanya kan. Padahal NU mengatasnamakan kegiatan pun juga ada maksud dan ada alasannya pastinya. Yang pertama di dalam bidang ibadah dalam bidang ibadah ini juga termasuk ini sih perbedaan dari NU dengan ormas-ormas lainnya sebagai ciri khas NU itu. Yang pertama itu melafalkan niat. Nah, banyak ormas di luar sana yang dia dalam berniat itu tidak dilafalkan, tapi di dalam hati ya. Itu tergantung kepercayaan masing-masing. Namun di NU ini mewajibkan kayak mensunahkan juga untuk melafalkan niat. Maksudnya apa? Agar walaupun sudah di dalam hati juga dilafadzkan agar tidak lupa atau tidak salah dalam niat gitu. Yang kedua yaitu mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Nah, ini ciri khas ya dari NU, yaitu mengangkat tangan pas di saat takbiratul ihram disejajar dengan telinga. Nah, kalau dengan lain-lainnya biasanya cuman sampai ke dada, sampai ke leher gitu. Nah, itu perbedaannya. Kemudian yaitu
menyertakan Sayyidina. Nah, Sayyidina ketika bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Biasanya kan kalau di ormas lainnya, Allahumma sholli Muhammad. Nah, kalau enggak Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak ada Sayyidinanya gitu. Itu menjadi ciri khas NU dan jadi tradisi di NU gitu. Kemudian dalam penghormatan Nabi ini ada namanya maulidan, sholawatan, jibaan. Nah, itu termasuk dalam penghormatan Nabi. Ini juga pernah menjadi bahan dalam pertentangan dari kaum sebelah yang katanya kalau kita menyebut-nyebut Nabi, maksudnya mengaku-ngaku Nabi termasuk kayak nggak boleh di bid'ah gitu. Padahal juga di NU ada maksudnya alasan tersendiri yang tidak bisa diterima oleh mereka. Kemudian untuk ini tradisi untuk jenazah. Nah, ini di sini ada tahlilan. Tahlilan yang dulu sangat gencar-gencar bid'ah ini tahlilan bid'ah nggak boleh. Ziarah kubur. Nah, ini ziarah kubur nggak boleh. Ini syirik menyekutukan Allah katanya. Inilah perbedaan dari NU dengan lainnya. Dari sisi keagamaan tahlilan, dari segi keagamaan juga ada manfaat dari segi sosialnya. Di lain sisi tahlilan adalah suatu dalam lingkup keagamaan, kalian juga bisa dalam bidang sosial bermasyarakat. Nah, di mana kalian itu mengundang banyak orang, mengundang banyak jamaah, yang di sana mereka itu dapat berinteraksi dan saling berkomunikasi sehingga mempererat tali silaturahim dari satu dengan lainnya, dan juga dapat membantu perekonomian juga. Terus saja di saat mungkin kita tidak punya dana, tidak punya uang untuk membeli nasi, untuk membeli lauk. Nah, di saat tangannya itu menggelar tahlilan, mereka mendapat makanan secara gratis. Jadi tahlilan ini juga bermanfaat bagi masyarakat dan sosial gitu. Kemudian talqin dan tawasul, nah itu tidak ada dalam ormas-ormas lainnya pastinya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.